Saya ingin membuat video bagaimana caranya screening saham. Yang pertama, saya akan membuka aplikasi RTI di HP saya. Selanjutnya saya akan pindah ke Neo BDM. Biasanya saya pindah ke Stockbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada hari ini saya ingin membuat video bagaimana caranya screening saham pada saat IHSG dibanting secara masif dan investor lokalnya panic selling. Apa sih hal yang saya lakukan ketika melihat IHSG seperti ini dibanting oleh asing dan investor lokalnya panic selling? Hal yang saya lakukan adalah ikut menjual saham-saham yang sedang saya pegang di portofolio saya jika harga saham tersebut tidak kuat untuk naik atau dibanting. Jika ada floating profit di saham yang sedang saya pegang di portofolio saya, maka saya akan taking profit dan mengamankan profit saya serta modal saya. Dan jika ada saham di portofolio saya yang tiba-tiba loss atau floating loss, maka saya akan cut loss pada saat itu juga. Karena melihat tekanan jual dari asing dan melihat investor lokal panic selling, maka lebih baik saya mengamankan modal saya dan lebih baik saya memperbanyak cash saya di portofolio saya sehingga ketika ada rebound atau technical rebound di situ saya siap untuk membeli saham yang berhasil rebound. Lalu bagaimana sih cara saya men-screening saham pada saat IHSG dibanting terus-menerus seperti ini? Hal yang saya lakukan untuk screening saham pada saat seperti ini adalah yang pertama, saya akan membuka aplikasi RTI di HP saya. Lalu setelah saya sudah membuka aplikasi RTI, saya akan memilih ke menu movers. Lalu di sini kan ada gainers, losers, the net foreign buy, net foreign sell. Saya akan memilih gainers. Kenapa saya memilih yang ini? Karena pada saat IHSG seperti ini, atau bisa dibilang turun terus-menerus, lebih baik saya memilih saham yang sedang uptrend agar esokan hari ketika bursa saham Indonesia kembali buka, ada kemungkinan besar saham-saham yang mendapatkan inflow akan di-defend harganya sehingga tidak terjadi penurunan yang terlalu dalam. Yang pertama yaitu ada saham Hope. Ini saya ambil contoh aja ya. Ketika saya sudah melihat di aplikasi RTI saham Hope, selanjutnya saya akan pindah ke Neo BDM. Jika kalian belum tahu Neo BDM, kalian bisa ke Google, kemudian ketik Neo BDM, pilih yang paling atas ya, neobdm.tech. Nah, jika kalian belum mempunyai akun, karena Neo BDM ini adalah salah satu tools yang berbayar, jika kalian ingin mencoba lebih dahulu, bisa klik start free trial-nya. Kalau saya, karena saya sudah punya, maka saya langsung sign in. Dan jika kalian ingin berlangganannya ada di sini. Nah, ini adalah harga-harga untuk berlangganan Neo BDM. Kalau kalian ingin mencoba terlebih dahulu belum mau berlangganan, kalian bisa pilih ini. Per bulannya 35.000 ya. Menurut saya dengan per bulan 35.000 tetapi mendapatkan fitur atau tools yang lengkap, ya sangat worth it ya. Menurut saya. Kalau misalkan kalian belum mau berlangganan, untuk mencoba kalian bisa pilih yang ini. Lalu biasa tools yang saya pakai itu biasanya adalah masuk ke analisis, terus transaction chart. Nah, di transaction chart tadi kan sudah dapat saham Hope ya dari aplikasi RTI. Lalu di sini tinggal kita ketik saja saham apa yang tadi kita mau cari. Nah, kemudian di sini ada kolom detail.
jangan lupa kalian harus klik kolom detailnya ya. Karena kalau kalian tidak mengklik kolom detailnya, indikator-indikator ini, 4 ini tidak akan muncul. Dan biasanya saya memilih time frame yang 3 bulan. 3M, 6M, 9M ini maksudnya 3 month, 6 month, 9 month ya. Ini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Nah, apa sih indikator dari 4 kotak ini? Jadi indikator dari 4 kotak ini adalah melihat pergerakan dari yang di atas foreign, ini berarti investor asing, yang kedua retail, berarti ini investor retail, yang ketiga ini institution, berarti ini investor dari sebuah perusahaan yang masuk ke saham HOP, yang keempat ini adalah zombie. Zombie ini biasanya adalah big player, misalkan kayak MG atau big player dengan dana yang besar. Lalu jika kita lihat saham HOP pada tanggal 13 Mei, dari indikator 4 ini menunjukkan bahwa saham HOP ini menarik. Kenapa sih menarik? Karena di indikator ini, jika indikatornya naik seperti ini, berarti ini ada investor yang membeli. Dan jika ada indikator menurun seperti ini, berarti ada investor yang menjual. Nah, dari saham HOP ini terlihat bahwa pada tanggal 13 Mei, yang masuk ke saham HOP ini adalah investor dari institution atau investor dari sebuah perusahaan yang membeli saham HOP. Kemudian ada foreign juga atau investor asing yang membeli saham HOP, walaupun di sini porsinya kecil ya. Jadi semakin kecil candlestick-nya maka semakin kecil investor tersebut membeli. Dan jika panjang seperti ini maka investor tersebut membelinya cukup banyak. Kalau ke bawah maka investor tersebut menjual sahamnya cukup banyak. Dan yang saya suka ketika melihat 4 indikator ini adalah investor retail menjual sahamnya pada tanggal 13 Mei. Tetapi investor dari institution atau investor perusahaan itu masuk ke saham HOP. Kenapa saya suka jika retail membuang sahamnya di HOP? Karena kalau misalkan retail yang membeli saham HOP itu kan berarti ada banyak orang gitu yang membeli. Jika retail lebih banyak membeli saham ini, maka pergerakan sahamnya itu lebih acak. Maksudnya tidak dikomandoi oleh satu orang saja. Sedangkan kalau misalkan investor institution yang membeli saham ini, biasanya kan kalau misalkan sebuah perusahaan membeli saham perusahaan lain kan itu biasanya secara terstruktur ya. Maksudnya bukan banyak orang yang membelinya, tapi biasanya hanya dikepalai oleh satu orang atau dua orang tersebut dari perusahaan itu. Jadi kalau misalkan mereka mau menaikkan harga, biasanya mereka satu komando, ayo naikkan harga, nah, naikkan harga. Lalu kemudian kalau misalkan mereka mau taking profit, maka mereka juga satu komando, ayo taking profit, taking profit. Jadi kalau misalkan retail yang lebih banyak membelinya, itu kan tidak mungkin ya mereka menaikkan atau menurunkan harganya satu komando. Walaupun di sini indikator keempatnya, zombinya atau big playernya itu keluar ya atau menjual sahamnya. Namun menurut saya tidak masalah jika big playernya keluar karena di sini masih ada dari investor institutionnya. Lalu setelah dari transaction chart di NeoBDM biasanya saya pindah ke Stockbit. Kenapa saya pindah ke Stockbit? Karena di Stockbit di sini ada indikator volume, lalu ada bandar volume, ada frekuensi analyzer. Tadi sahamnya adalah saham HOP ya. Kita ketik aja saham HOP. Ya, kalau misalkan saya lihat dari indikatornya di saham HOP, ini cukup menarik ya. Walaupun di sini sempat besar buangannya, volumenya besar pada tanggal 22 April. Lalu di sini ada 4 hari ARB berturut-turut ya. Tetapi walaupun ARB berturut-turut bisa kita lihat bahwa volumenya ini kecil ya, bukan besar. Jadi buangannya ini cukup kecil. Dan di sini pada tanggal 9 Mei ini berhasil naik kembali. Ini di sini saya sudah tulis ya karena saya kurang hafal dengan nama-nama candlestick. Ini kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi juga ya karena saya
masih belajar juga masalah technical analysis. Kalau di sini saya lihat di Google ini adalah bullish harami ya, bullish harami. Jadi bullish harami itu menandakan bahwa setelah ada penurunan harga secara terus-menerus dan bullish harami ini muncul, maka ada kemungkinan di esok harinya saham tersebut tidak ARB lagi atau ada kenaikan harga, dan terbukti ya bahwa pada tanggal 10 Mei di sini ada kenaikan harga walaupun dengan volume besar, tetapi harganya tidak bisa naik secara drastis dan turun kembali. Tapi setidaknya bullish harami ini mengkonfirmasi bahwa esokan harinya pergerakan downtrendnya atau pergerakan sahamnya itu ada kemungkinan hijau ya. Kalau saya tidak salah ini adalah doji ya. Jadi sahamnya sempat turun, terus diangkat naik lagi, tetapi setelah di atas ini banyak orang yang taking profit sehingga membentuk saham doji ini juga pada tanggal 11 Mei. Lalu tanggal 12 Mei-nya ini ARB kembali, walaupun ARB-nya bisa kita lihat di sini volumenya kecil ya dibandingkan tiga ini yang hijau ini. Lalu pada tanggal 13 Mei-nya cukup besar volumenya dengan tarikannya ini juga agak lumayan, walaupun di sini sempat nyentuh ke 222, tetapi banyak yang taking profit kembali sehingga close di 198. Lalu kalau kita lihat dari indikatornya di sini, bandar value-nya ini naik ya, di sini terlihat jelas di sini naik. Lalu di bandar volumenya di sini ada indikator kalau bandarnya sedang akumulasi kembali, dan frekuensi analyzernya ya memang kecil ya kalau frekuensi analyzernya. Tetapi biasanya yang saya lihat ini adalah bandar volume, bandar value-nya, kemudian volumenya. Kemudian kalau misalkan saya masuk, saya mau masuk di harga berapa sih? Nah, biasanya kalau IHSG sedang begini ya, sedang dibanting terus-menerus seperti ini, biasanya saya tidak akan mengejar harga yang sudah naik. Biasanya saya itu akan mencari titik di mana supportnya, di mana resistennya, agar saya bisa meminimalisir resiko yang ada. Biasanya tuh saya mencari supportnya, ya ada kemungkinan jika saya ingin masuk ke saham HOP ini, saya akan masuk di harga 189 ya. Di harga 189 di supportnya kita lihat dari sini 189 ya. Iya di 189. Kemudian saya akan taking profit pertama ya. Taking profit pertama ini ada kemungkinan saya akan taking profit antara 212 sampai 212 sampai 216 lah. Kemudian taking profit kedua berarti ada di ya kalau misalkan berhasil ya. Kalau misalkan di sini ada kenaikan, kemungkinan saya akan taking profit di ya 228. 230 sampai dengan 228 ya. Ini saya ganti dulu. Ini warnanya hitam ya. Ini 189 adalah titik saya entry ya. Titik saya entry 189. Taking profit pertama saya, ini saya gambarin aja. Tadi titik entry saya 189. Stop lossnya di berapa? Stop lossnya biasanya saya mencari support kuat lagi. Ya, stop loss di 182. 182 ya. Ya, 182 yang hitam ya, yang paling bawahnya 182. Stop loss saya dengan
penurunan 3,7%. TP pertama saya ada di 212. 212 ini berarti ada kenaikan 12% ya. Dari RR-nya atau risk reward-nya cukup menarik ya. Kalau ada penurunan saya CL di 3%, lalu TP-nya di 12%. Dan TP keduanya masuk tetap di 189 dengan CL tadi 182. TP kedua tadi antara 230 sampai dengan 228 ya. Jadi kalau misalkan esok hari tanggal 17 Mei ya, berarti kan tanggal 16 kita libur, berarti pada tanggal 17 Mei hari Selasa, kalau saham Hope ini berhasil naik dengan volume yang besar dan melewati 212 ya, ada kemungkinan saya akan TP di target kedua saya, yaitu di 228 atau sampai 230. Dengan kenaikan 20% dan CL tetap di 3,7% ya. Pastikan teman-teman kalau misalkan kalian ingin masuk di suatu saham, jangan langsung HK ya. Pastikan kalian sebisa mungkin nego harga terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan esokan harinya ada penurunan harga, kita bisa lebih meminimalisir resiko yang ada dibandingkan kita langsung HK. Karena kalau misalkan HK, misalkan kalian HK di sini ya, harga closing di 198. Lalu 198 dari 198 ke titik entry saya di 189, ini udah minus 4%. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan lebih murah kalau misalkan kalian mau nego atau kalian sabar gitu nego. Baik, ini adalah trading plan saya di saham Hope ya. Ini disclaimer on ya. Ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Ini hanya sebuah contoh bagaimana caranya saya men-screening saham dan bagaimana caranya saya menentukan titik entry saya, titik taking profit saya, dan titik cut loss saya. Kemudian yang kedua tadi ada saham BRMS ya. Dan jangan lupa ya, pastikan kolom detail ini kalian klik. Kalau misalkan kalian nggak klik, ini indikator 4 tadi tidak ada. Nah, dari indikator di BRMS ini memang terlihat tadi lebih menarik di Hope ya, karena institutionnya ini cukup besar tadi ya dia membelinya. Sedangkan kalau di BRMS-nya ini terlihat pada tanggal 13 Mei yang membeli adalah investor asing. Investor asing ini cukup banyak ya membelinya. Tetapi yang saya suka investor retailnya. Investor retail ini cukup besar mereka membuang barangnya atau cukup besar mereka membuang saham. Walaupun di sini investor institutionnya keluar ya atau mereka menjual barang, dan ada big player yang masuk di BRMS ini, walaupun bisa kita lihat ini sedikit ya yang masuk di BRMS ini. Dan di indikator ini saya lupa menjelaskan ya, ini adalah indikator siapa sih yang menggerakkan sahamnya atau yang menggerakkan sahamnya posisinya ada di mana, apakah mereka sedang menjual barangnya atau mereka sedang membeli barangnya. Dan terlihat bahwa tanggal 13 Mei yang menggerakkan saham BRMS ini mereka sedang membeli ya, makanya saham BRMS kembali hijau ya. Kemudian setelah dari Neo BDM kita masuk lagi ke Stockbit. Seperti tadi kita ketik BRMS. Kenapa saya lebih memilih Stockbit dibandingkan ini ya TradingView? Karena kalau TradingView ini untuk indikator-indikator seperti ini, volume, bandar volume, frekuensi analyzer ini tidak ada ya. Kalau volume sih memang ada, tetapi yang bandar volume, yang bandar-bandar ini tidak ada di TradingView. Makanya saya lebih memilih Stockbit. Oh, ini sudah ada gambar saya ya di BRMS ini. Ya, ini saya hapus saja. Nah, BRMS nih kalau kita melihat di BRMS
seperti tadi volumenya ini lebih besar dibandingkan dia koreksi ya. Ini tanggal 9-10 Mei dia koreksi, tetapi volumenya tidak lebih besar dibandingkan ketika harganya hijau. Walaupun di 12 Mei ini sempat koreksinya cukup lumayan ya, sampai dia ARB dan volumenya ini cukup lumayan. Tetapi tanggal 13-nya ini berhasil naik tanpa shooting star, atau bisa dikatakan lebih banyak orang yang membeli, lebih banyak investor yang membeli dibandingkan investor yang menjual, sehingga harganya ditutup ini lumayan ya, dengan volume yang juga cukup besar di sini. Dan jika kita melihat indikator bandar volumenya, ini bandar volumenya sudah terlihat jelas bahwa dia sedang melakukan akumulasi, dan bandar value-nya juga ini naik ke atas ya, berarti mereka juga sedang melakukan akumulasi. Lalu ini apa sih? Nah, ini saya temukan ketika saya melihat time frame di 5 menit ya. Nah, ketika saya masuk di time frame 5 menit, saya menemukan bahwa di saham BRMS ini terjadi double bottom ya. Terjadi double bottom di tanggal 20 April sampai kemarin terakhir di 13 Mei. Jadi double bottomnya itu di harga 200. Ini kalau saya ya, mohon maaf kalau misalkan saya salah gitu ya, technical analisisnya. Kalau saya melihatnya di dari harga 224 dan menyentuh ke titik harga 198, titik double bottomnya. Di mana target double bottomnya? Ini tinggal kita gambarkan saja ya. Titik terendahnya di 198 dan titik tertingginya ada di 224. Ini tinggal kita clone aja ya. Nah, kita taruh di 224. Maka akan kita temukan bahwa target dari double bottom di saham BRMS ini ada di harga 250. Ini kita ganti. Ada di harga 250 target double bottomnya. Tapi ingat sekali lagi bahwa di sini kan IHSG sedang dibanting terus-menerus ya. Jadi kalau misalkan saham BRMS ini tidak mencapai target double bottomnya, pastikan kalian sesuai dengan trading plan kalian masing-masing ya. Jadi ini disclaimer on lagi, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Lalu kalau saya mau masuk di saham BRMS, saya mau masuk di harga berapa sih? Kan di situ kan pertanyaannya ya. Kalau di saham BRMS saya akan masuk di harga, sekarang itu harganya 224. Ada kemungkinan saya mencari titik entry-nya itu di support kuatnya. Ada kemungkinan saya akan nego harga di 216. Sebenarnya sih saya ingin nego harga di bawah lagi ya, di 214 nih. Tetapi melihat volume yang cukup besar dan ini orang yang taking profitnya lebih kecil dibandingkan yang membeli, saya antara 50-50 ya, di 214 ini antara kejemput antrian saya atau tidak gitu ya. Oke, kalau misalkan saya membeli, oke lah 214 gitu ya, saya nego di 214. CL saya itu jika menyentuh CL saya jika menyentuh 206 ya, ini saya ganti lagi hitam ya. Hitam ini titik entry saya, ini yang hitam ya, 214 lah. Oke, saya nego 214.
214 sampai 216 ya, saya negonya titik entry saya. Kalau tidak dapat di 214, ada kemungkinan saya akan mengantri di 216. Ya, saya tidak tahu ya apakah dikasih atau enggak. Oke, saya akan taking profit pertama saya ada di taking profit pertama saya kemungkinan ada di 228 ya. Ya, taking profit pertama saya di 228 sampai 232. Taking profit pertama saya di 228 sampai 232 ya. Kalau 228 maka 6,5%, kalau 232 maka di 8%. Kenapa saya taking profit saya kecil? Balik lagi karena saya melihat IHSG yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Makanya saya memilih untuk jangka pendek sajalah terlebih dahulu. Namun jika esokan harinya saham BRMS ini berhasil naik dengan volume yang cukup besar, maka ada kemungkinan saya melanjutkan taking profitnya di 250 sesuai dengan target double bottomnya dia ya. Dengan CL tetap di 206, saya masuk di 216, saya masuk di 214 atau 216 gitu ya. Saya masuk tetap di 214 atau 216. Tadi titik entry saya ada dua ya, di 214 atau di 216. Ini saya bikin simulasinya di 214. Dan titik cut loss saya tetap berada di 206. Maka jika ada penurunan harga ke 206 dari titik entry saya, kerugian saya hanya 3,74%, 3,7%. Dan jika ada kenaikan harga dari titik entry saya, TP pertama saya ada di 8%, di 8,4%, dan TP kedua saya dengan target double bottom dia ada di 16,8%. Ini dari segi RR-nya atau risk reward-nya ini cukup menarik ya. Ya, begitu. Jadi, pastikan jika kalian ingin masuk di suatu saham, jangan langsung HK. Jadi, kalian bikin dulu nih trading plan-nya. Kalian lihat titik supportnya, kalian lihat titik resistennya. Jadi, di situ kalian bisa menentukan di mana titik entry kalian, berarti kan di support ya titik entry kalian, dan di mana titik taking profit kalian, berarti pastinya itu adalah resisten. Dan pastikan juga kalian harus menentukan di mana kalian akan CL atau cut loss. Kenapa sih titik cut loss itu juga harus ditentukan? Karena kalau misalkan kalian masuk ke suatu saham dan kalian tidak menentukan cut loss, nanti resiko yang kalian hadapi itu nggak jelas jadi gitu kan. Jadi kalian untuk mengamankan aset kalian atau mengamankan modal kalian itu jadi tidak jelas gitu, mau mau sampai mana kalian mengamankan modal kalian. Apalagi melihat balik lagi ya, apalagi melihat IHSG yang sedang dibanting secara terus-menerus seperti ini dan investor retailnya sedang panic selling, maka penting sekali yang utama adalah amankan modal kalian dan jangan terlalu agresif jika kalian ingin trading di sebuah saham. Jadi pastikan dulu kalau kalian mempunyai trading plan ya. Ya, jadi begitulah kira-kira tahap-tahap saya untuk screening saham. Yang pertama masuk ke aplikasi RTI, yang kedua masuk ke Neo BDM, masuk ke transaction chart-nya, yang ketiga masuk ke Stockbit. Dan Neo BDM ini saya tahu dari Bang Fadilon ya. Terima kasih banyak Bang Fadilon telah mengenalkan Neo BDM ya dari story-story di IG-nya. Saya salah satu followers beliau di IG-nya, dan menurut saya Neo BDM ini ya
cukup lengkap dari segi toolsnya. Untuk tools-tools lainnya ya nanti akan saya buatkan videonya ya. Kalau misalkan saya buatkan videonya di sini takut kepanjangan gitu, nanti malah tidak mendapatkan poin apa yang saya ingin sampaikan di sini. Ya begitulah kira-kira dari video ini. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya ada yang kurang detail atau ada yang salah dari segi technical analisisnya mungkin, karena technical analysis juga saya masih belajar tentunya ya, saya bukan seorang ahli, saya juga masih belajar. Jadi kalau misalkan ada salah mohon dikoreksi, mungkin bisa koreksi di kolom komentar gitu. Tetapi kalau ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan juga boleh, bisa ditaruh di kolom komentar gitu ya. Dan kalau kalian suka dengan cara saya untuk men-screening saham, ya bisa kalian ikuti, tetapi tetap disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Dan kalau kalian suka dengan video-video saya, mungkin bisa di subscribe channel saya dan di like video saya. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian dari video penjelasan saya mengenai screening saham pada saat IHSG dibanting terus-menerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.